Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP ya tentang penghinaan ini bisa dilihat dari pasal, ini ada banyak pasalnya aja sih, dengan beragam bentuk sanksi pidana yang juga banyak, seperti yang diatur dalam pasal 310 sampai 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jadi ada banyak jenisnya penghinaan ini. Tidak hanya seperti yang kita gambarkan bagaimana penghinaan, misal aku caci dirimu gitu kan, menghina fisik. Itu bukan saja sekedar itu gitu. Bisa saja nanti dengan menyampaikan bentuk menyerang kehormatan seseorang berupa tertulis gitu kan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Ini juga bisa mengakomodir penghinaan-penghinaan yang dilangsungkan dengan menggunakan alat elektronik. Ya, apakah media sosial kah? Atau dia memanfaatkan radio kah? Televisi kah gitu ya. Ya, harus hati-hati. Apalagi kita memang secara jelas, tegas dan terang menjudge seseorang, menghina seseorang, mencemarkan nama baik seseorang. Kayak nyebut nama lagi mungkin. Apalagi menyebut nama, mengetek. Oh gitu. Itu Termasuk udah termasuk penghinaan. Termasuk bisa saja kalimatnya, tergantung kalimat redaksi yang disampaikan. Ya. Kalimat, frasa ataupun redaksi yang disampaikan di dalam media elektronik itu. Tapi kita bahas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak diatur yang kita bahas tentang di dalam Undang-Undang ITE. Oke, jadi ini khusus untuk KUHP aja. KUHP saja, karena di sini ada banyak pasal ya, seperti yang kita jelaskan tadi ada sampai ada 310 ya, dari pasal 310 maksudnya. Oh iya, 300 pasal yang mengatur penghinaan ini. Pasal dari pasal 310 itu sampai dengan 321. Ya. Kalau di dalam pasal 310, saya bawa KUHP nih Jesse. Di mana-mana saya bawa KUHP bukan untuk nakut-nakuti ya, tapi ini sebagai pegangan seorang advokat. Bahkan hakim pun juga demikian, bukan berarti kita seorang praktisi hukum hafal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bukan juga hafal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetap juga dia harus membaca untuk menghindari hal-hal yang dapat memungkinkan multitafsirkah atau salah dalam penyampaian. Karena kan kalau salah redaksi, ya salah menyebutkan sanksi pidana kah yang diatur dalam KUHP itu bisa kadang menjadi sebuah jurisprudensi kalau bagi penetapan hakim gitu kan. Padahal pasal 310 tentang penghinaan itu sanksi pidananya paling lama 9 bulan. Tapi kalau disebutkan 9 tahun, ini kan bisa berdampak kepada ketidaksesuaian penyampaian. Makanya harus dibaca itu. Nah, tidak boleh kita dinalar-nalarkan, apalagi ini redaksi. Ya, redaksi ini. Siap. Sebagai dasar hukum. Nah, di dalam pasal 310 nanti penghinaan itu nanti kita bisa lebih lihat detail itu di pasal 315-nya ya. Itu kalau pasal 310 ayat 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ya, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp300. Unsur yang terkandung di dalam pasal 310 ini ya, itu adalah barang siapa. Berarti seseorang. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Baik. Atau sekelompok sekalipun. Gitu. Ini barang. Jadi bukan menandakan benda. Ya. Yang sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang ya, dengan menuduh sesuatu hal. Itu kandungan dalam pasal 310. Yang secara terang supaya hal diketahui umum, itu dia. Menuduh seseorang disampaikan untuk orang halayak ramai tahu tentang dirinya. Begitu. Nah, itu juga bagian dari penghinaan. Ya, itu bagian dari penghinaan. Apalagi memang itu tidak benar sama sekali. Penyampaian itu. Kalau benar sekalipun, kalau itu merupakan aib, bisa saja tahu itu termasuk penghinaan. Gitu. Makanya hati-hati. Tapi kan ini menyerang. Ada kalimat di sini adalah menyerang kehormatan. Misalkan aku seorang advokat. Seorang advokat. Kehormatanku terganggu akibat dari penyampaian seseorang yang tidak benar tentang diriku. Ya, apakah aku dituduh adalah sebagai orang yang berkhianat dengan klienku? Padahal tidak. Bisa saja ini toh sebagai bentuk
cara seseorang untuk menjatuhkan kehormatan seseorang